Jangan selalu berpikiran bahwa hidup ini hanya untuk hari ini, atau hidup ini hanya untuk memikirkan besok atau minggu depan. Mungkin sekarang teman-teman atau kita-kita ini masih bisa hidup dengan sisa tabungan kita yang kita miliki sekarang. Ya, tetap aja gitu. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi, terus apa yang harus kita lakukan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Erik. Ini adalah video pertama yang saya upload di YouTube. Topik pertama yang akan saya bahas di sini adalah Corona, adaptasi, atau mati dini. Nah, ini judulnya agak ekstrim nih. Kenapa bisa bilang agak ekstrim? Karena ya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan nyawa, mati. Nah, ini akan saya jelaskan. Mati dini di sini bukan diterjemahkan secara harafiah. Nah, mati dini di sini bukan disebabkan karena terjangkitnya sebuah virus yang saya bilang tuh virus corona, tapi mati dini di sini yang saya maksud adalah jika kita tidak bisa adaptasi dengan keadaan corona, pandemi corona sekarang, maka kita tidak bisa berkembang atau kita tidak bisa mengikuti perkembangan keadaan yang sekarang ini. Sehingga kita akan menghadapi berbagai kesulitan yang akan menimpa kita untuk kedepannya. Nah, itulah yang kenapa saya bilang mati dini ya. Pada topik video ini yang akan saya bahas dari pandemi corona itu ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak pelaku usaha dan pihak karyawan. Nah, saya sendiri adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner. Saya membuka warung makan. Selama pandemi corona, usaha saya mengalami penurunan omset yang cukup tajam. Bukan cukup tajam sih, kalau menurut saya sih sangat tajam, jadi kurang lebih 80%. Nah, tentunya hal ini sangat mengganggu saya dan itu menjadi tantangan saya sendiri. Tapi saya tidak berdiam diri. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan cerita saya akan balik lagi ke tadi yang saya bahas. Dia dua pihak, yaitu pihak pelaku usaha, kemudian dengan pihak karyawan atau staff. Nah, untuk pihak pelaku usaha, selama 2 bulan ini mengalami banyak insiden atau banyak kesulitan sampai pada penutupan toko ataupun sampai pengurangan karyawan atau karyawan dipulangkan. Kemudian di sisi karyawan, saya melihat ada dua sisi. Yang pertama adalah karyawan yang bekerja di rumah, jadi mereka work from home. Nah, yang kedua, karyawan yang dipulangkan, artinya mereka diberhentikan karena kondisi pandemi corona ini. Nah, untuk karyawan yang pertama, yang work from home, menurut saya adalah karyawan yang sampai sekarang ini merupakan karyawan yang sangat beruntung. Kenapa? Karena sampai sekarang mereka masih kerja, walaupun kerjanya di rumah, tapi masih menerima pemasukan gaji. Kemudian karyawan yang tipe kedua, malah mereka tidak bekerja, dipulangkan, dan mereka bingung mau ngapain di rumah gitu loh. Pandemi corona ini membuat kebiasaan masyarakat berubah secara signifikan. Bisa dibilang kebiasaan masyarakat ini berubah secara drastis, khususnya di kebersihan. Contohnya nih, masyarakat yang kalau mau beli makanan atau mau ke toko, sebuah toko, mereka harus melihat dulu apakah toko itu sudah menyediakan hand sanitizer, ataupun kalau mereka ke rumah makan, apakah rumah makan itu sudah menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Nah, tentunya hal ini menurut saya adalah adaptasi yang harus dan perlu. Contohnya saya sendiri ya, ada satu warung makan yang saya tutup karena memang tidak bisa, memang karena ekstrim sekali. Tapi ada beberapa toko yang saya pertahankan tapi dengan beberapa perubahan. Contohnya perubahan di SOP kebersihan, semua staf atau karyawan diharuskan untuk memakai sarung tangan, kemudian masker, menyediakan tempat cuci tangan, kemudian mengharuskan customer yang beli itu cuci tangan terlebih dahulu baru kita layanin. Nah, itu salah satu yang saya terapkan. Tapi di sisi hal yang lain, memang salah satu tantangan saya dalam hal menggerakkan karyawan agar mereka bisa mengikuti SOP yang ada adalah ya mereka tidak disiplin.
Artinya kadang mereka nggak pakai sarung tangan, kadang mereka nggak pakai masker. Akhirnya pada saat customer mau membeli makanan, melihat tidak pakai sarung tangan, ya nggak jadi beli gitu loh. Nah jadi ini merupakan tantangan yang baru, yang dadakan, yang menurut saya mau nggak mau harus kita ikutin. Nah saya di sini sebagai pelaku usaha kecil-kecilan, tapi saya ingin men-sharing pengalaman saya, kemudian ingin men-sharing pemikiran saya bahwa bagaimana kita bisa menghadapi pandemi corona ini. Kemudian kebiasaan masyarakat yang berubah, yang kedua, yang sekarang ini yang saya perhatikan adalah mereka lebih sering makan di rumah. Artinya mereka sering masak di rumah, sering melakukan banyak aktivitas di rumah, karena ya memang banyak sekali yang takut untuk keluar rumah gitu loh, untuk menghindarin tingkat ketularan virus corona ini. Tentunya hal ini berpengaruhi pada banyak aspek ya, salah satunya kuliner, kemudian juga mall ya. Kalau kita lihat di mall-mall sekarang ini udah kayak tutup, nggak buka gitu loh. Kalau malam kita lewati mall tersebut malah gelap semua. Jadi menurut saya itu sangat-sangat ekstrim sekali sih untuk keadaan sekarang ini. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berubah ini, yang seperti tadi yang saya bilang, seperti masyarakat lebih banyak di rumah, kemudian mereka lebih banyak belanja di online, itu membuat kita sebagai pelaku usaha itu harus berpikir keras ya. Sampai sekarang juga saya masih berpikir keras bagaimana kita harus menyetarakan kebiasaan mereka dengan cara kita berjualan. Contohnya ya seperti sekarang saya mencoba untuk membuat semacam frozen food, bukan frozen food ya, bisa dibilang makanan yang belum dimasak. Jadi mereka belinya nanti habis beli mereka olahnya di rumah. Nah itu jauh lebih higienis. Kemudian contoh lain pelaku usaha yang teman saya ngalamin ya pada saat puncak corona ini berlangsung, pabriknya kemudian tutup sementara. Karena kenapa? Karena memang bahannya itu habis, tidak bisa produksi, kemudian akhirnya mereka memulangkan karyawan mereka. Itu cukup parah sih kalau menurut saya. Cuman di sisi lain ada juga teman saya yang bergerak di konveksi, yang jualan baju atau jualan celana atau jualan tas. Pada saat pandemi corona ini permintaan masker meningkat, teman saya bercoba untuk merubah strategi, mengubah semua bahan kain yang sekarang ini yang awalnya harusnya dibuat untuk baju kemudian diganti untuk produksi masker kain. Dan mengejutkan, akhirnya hasil dari penjualan masker kain ini mencapai kurang lebih kalau nggak salah itu 150.000 piece waktu itu. Nah itu salah satu strategi adaptasi yang saya bilang ini, adaptasi atau mati dini gitu. Adaptasi adalah solusi yang paling ampuh yang menurut saya untuk sekarang ini ya, dibandingkan kita menunggu atau kita mengerjakan yang seadanya ya. Mendingan kita beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kita mencoba membuat hal-hal yang baru. Karena menurut saya ya, pandemi corona ini bersifat jangka panjang. Banyak orang beranggapan bahwa atau berharapan bahwa pandemi corona ini akan selesai 2 bulan kemudian, ataupun ada institusi di Indonesia yang mengatakan bahwa, ada pemerintah mengatakan bahwa akhir 2020 akan selesai, atau awal 2021 atau akhir 2021, atau ada yang bilang wah begitu vaksin ketemu semuanya akan normal. Nah kalau menurut saya nih ya, dengan pandemi corona ini semua kebiasaan masyarakat akan berubah, tidak menunggu vaksin ya kan, tidak menunggu kapan akan normal. Walaupun nanti akan normal, menurut saya kita tidak akan bisa menjalankan rutinitas yang sama seperti sebelum pandemi corona. Nah, dengan yang seperti saya bilang, dengan kebiasaan masyarakat yang berubah, ini akan berlangsung lama sekali. Walaupun nanti orang sudah bisa keluar, PSBB dicabut, kemudian orang bisa ngantor, tapi ini akan berubah total. Seperti sekarang ini kalau menurut saya. Jadi berharap untuk menunggu keadaan menjadi normal kemudian kita berusaha lagi atau ngantor lagi, itu akan punya resiko tinggi kalau kita tidak bisa adaptasi dengan lingkungan baru ini ya. Kalau orang yang bahasa kerennya ya new normal. Adaptasi ada dua jenis. Yang pertama adalah adaptasi untuk bertahan hidup ya, kemudian adaptasi untuk menyambut
masa depan. Adaptasi untuk bertahan hidup itu apa? Nah, saya coba cerita ya. Kalau pertama kali PSBB ini dibentuk, pemerintah menyarankan atau menghimbau bahwa kalau memang tidak punya kepentingan ya udah di rumah aja. Kurang lebih saya ada 2 bulan, saya 2 bulan di rumah. Bulan pertama saya merasa apa yang saya kerjakan ini di rumah itu kurang efektif. Malah banyakkan atau bisa dibilang 80% di rumah saya menyanyiakan waktu. Kenapa? Ya teman-teman bisa pahamin, di rumah itu banyak godaan. Ada game, ada TV, ada film, segala macam. Ya kan akhir-akhir awal bulan ini kan banyak sekali orang nonton Netflix. Ya kalau saya nonton ya Money Heist. Ya saya sempat 1 hari nonton 4 episode ya. Padahal sebelumnya saya nggak suka film-film seri. Teman saya ada 1 hari itu 16 episode, bayangin aja 24 jam 16 jam nonton film. Nah, bulan-bulan pertama ini saya mengalami yang namanya adaptasi untuk bertahan hidup. Saya tidak ngapa-ngapain, saya yang mengerjakan segala sesuatu seadanya saja. Jadi banyakkan habis saya kerja selesai ya sudah saya berleha-leha. Tapi semakin kesini mendekati bulan kedua saya merasa wah ini nggak benar gitu. Ini nggak benar dan saya harus berubah. Kenapa? Karena saya sering baca berita, banyak berita ada yang memberikan sentimen positif, ada yang memberikan sentimen negatif. Cuman pada saat kita berpikir secara logika, memang kalau adaptasi hanya sekedar bertahan hidup, mengerjakan hal yang seadanya aja, malah kita akan kalah sama orang yang beradaptasi untuk bersiap menyambut masa depan. Sebagai contoh, saya contohnya ke staff ya. Staff atau karyawan yang WFH, yang kerja dari rumah, mereka cenderung bekerja sesuka mereka. Itu contoh ya, kalau memang teman-teman bukan tipe seperti itu ya bersyukur. Jadi contohnya nih, yang biasanya kerja jam 7 sampai jam 5, kemudian pada saat work from home mereka kerja subuh mungkin, karena dari siang sampai sorenya mereka nonton film atau game, kemudian mereka tidurnya subuh sampai siang. Hal ini kan menjadi beda sekali dengan kalau kerja di kantor, sehingga disiplin akan waktu dan pola tidur dan pola makan jadi berubah. Nah akhirnya menimbulkan kemalasan dalam berkembang gitu loh. Akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa ya sudah, yang penting masih dapat kerja di rumah enak, yang penting kita nunggu aja sampai keadaannya menjadi normal. Di sisi lain ya mereka mencoba untuk menghemat pengeluaran dengan cara tidak belanja sembarangan dan lain-lain. Ya sebenarnya itu benar, itu tidak masalah dan itu oke gitu loh. Cuman sampai kapan akan seperti itu, dan kita tidak tahu ke depannya keadaan seperti apa yang akan kita hadapi. Waktu-waktu yang saya bilang bahwa menghabiskan waktu untuk menonton sama main game atau nyantai, itu yang saya sebut dengan free time. Nah, free time ini menurut saya itu adalah uang. Nah, kalau banyak orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, itu benar. Untuk PSBB sekarang ini, untuk keadaan seperti sekarang ini, free time ini bukan uang lagi, bisa dibilang emas. Kita harus mengkonversikan adaptasi untuk bertahan hidup menjadi adaptasi bagaimana menyambut masa depan. Nah, free time itulah yang harus kita gunakan ya dalam waktu-waktu sekarang ini untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat ya. Ya kalau nonton film manfaatnya apa? Yang manfaatnya menghibur lah. Sehari nontonnya 3-4 jam, padahal sebenarnya sejam udah bisa gitu. Tapi coba menggunakan free time ini semaksimal mungkin. Seperti saya ya, baru akhir-akhir bulan ini saya mengikuti berbagai kelas online. Ya sekarang saya mencoba untuk mempelajari digital marketing ya, dan yang sebelumnya saya jarang sekali menyentuh hal-hal itu ya, karena kan saya jual makanan, dan ternyata saya baru menyadari bahwa ya penting sekali dunia marketing ini, dunia digital marketing ini yang berhubungan internet, apalagi sekarang offline itu hampir tidak efektif. Sekarang semuanya serba online. Orang mau di rumah pesannya online, mau beli makanan online, mau beli barang online. Jadi
Saya belakangan ini saya mempelajari bagaimana cara kerja digital marketing supaya saya bisa aplikasiin ke usaha saya yang sekarang ini. Kemudian salah satunya yang saya buat adalah contohnya video ini. Ya kan, video ini juga saya buat sebagai salah satu target saya nantinya untuk ke depan. Ya, semoga nanti video-video yang saya buat bisa saya bagikan ke teman-teman dan semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Nah, contoh berikutnya yang bisa saya sharing, ya contohnya kalau untuk yang karyawannya EWFH itu bisa mencari berbagai peluang bisnis. Ya kalau sekarang kan sebenarnya banyak, contohnya salah satunya dropship yang tanpa modal. Kemudian banyak sekali yang di marketplace, ya kita bisa menjual berbagai barangnya juga nggak, untuk sekarang kan udah banyak sekali barang kita nggak harus beli dulu baru kita jual. Jadi ya itu sebagai tambahan pemasukan. Siapa tahu nanti suatu saat bisnis-bisnis yang sampingan ini bisa menjadi sumber utama penghasilan kita. Kalau kita berharap dengan tabungan yang ada, kemudian kita berharap bahwa keadaan ini akan semoga cepat selesai, kira-kira tabungan kita bisa sampai kapan? Intinya dari apa yang saya sampaikan ini, tidak ada yang tahu keadaan ini akan sampai kapan. Bahkan presiden pun tidak akan tahu. Dia hanya menyuruh, ayo cepat selesaikan, kita harus kejar target, Juni harus selesai, Juli harus buka semua segala macam. Kita tidak akan tahu, karena memang planning itu selalu yang indah. Nah, planning itu selalu yang bagus-bagus, tapi pelaksanaan itulah yang mencerminkan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita pasang target sebulan apa 2 bulan ke depan. Teman-teman harus berpikir punya suatu prinsip yang gampang dipahami, kemudian gampang dijalankan. Ya, kalau saya punya prinsip itu adalah bagaimana kita punya rencana kita itu sampai 50 tahun ke depan. Rencana apa yang harus kita capai. Jangan selalu berpikiran bahwa hidup ini hanya untuk hari ini, atau hidup ini hanya untuk memikirkan besok atau minggu depan. Nah, itu motivasi yang timbul pada diri kita itu jauh lebih kurang daripada kalau punya motivasi rencana ke depannya 50 tahun. Mungkin sekarang teman-teman atau kita ini masih bisa hidup dengan sisa tabungan kita yang kita miliki sekarang. Ya tetap aja gitu, kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi, terus apa yang harus kita lakukan. Saya coba analogikan seperti begini nih. Untuk sekarang mungkin kita masih menikmatin hasil panen yang kita lakukan sebelumnya. Nah, karena kemarau, karena badai, kita hanya bisa menikmati hasil panen kita sebelumnya. Nah, dengan cara apa kita bisa melewati hari demi hari? Kita cari cara bagaimana kita tanam lagi, kemudian kita pupuk lagi, gemburin lagi, akhirnya kita panen lagi. Nah, mungkin sebelumnya pada saat kita tanam kondisinya hujan kemarau enak gitu. Tapi pada saat kita tanam, ini bicara padi ya. Pada saat lagi badai, kemarau terus, ini padi kan nggak bisa tahan kalau nggak ada air. Nah, bagaimana cari cara supaya kita tanam padi itu berhasil lagi di kemarau? Oh, contohnya dengan gali sumur. Yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan, cuma berpatokan sama musim atau cuaca. Begitu ketemu badai sama kemarau terus pusing. Nah, adaptasi yang saya maksud untuk menyambut masa depan ini adalah bagaimana kita berpikir, dengan kondisi kemarau ini, akhirnya saya berpikir untuk menggali sumur, kemudian bikinlah pengairan secara manual, dibandingkan kita harus menunggu musim seperti sekarang ini pandemi corona. Kita nggak bisa menunggu, jadi kita tidak bisa menunggu kondisi ini normal. Kita habis tabungan kita, jujur akan habis nantinya, dan kita nanti menyalahkan pihak ketiga, menyalahkan semua orang, menyalahkan lingkungan, menyalahkan apapun. Inilah salah satu pemikiran yang saya share ke teman-teman ya. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, dan jika teman-teman ingin memberikan pendapat yang berbeda, silakan komen di bawah ini. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa dan ditunggu video yang kedua.